Pembagian linear merupakan varian dari resolusi kolusi progressive overflow. Jika pada progressive overflow increment yang digunakan untuk menuju lokasi berikutnya adalah konstan, maka pada pembagian linear digunakan increment yang bervariabel, yaitu mereduksi pengklisteran sekunder yang terjadi pada progressive overflow. Pembagian linear dapat dikelompokkan sebagai metode resolusi kolusi dengan hashing ganda. Pertama, lakukan hash untuk menentukan home address menggunakan fungsi H1. Kedua, yaitu mendapatkan increment menggunakan fungsi H2. Dua alternatif bentuk H2 yaitu H2 sama dengan pembagian dikali kunci bagi P dikali modulus P. H2 sama dengan kunci modulus P dikali P2 ditambah 1. P merupakan bilangan primer dari ukuran berkas. Dan berikut adalah contoh penerapan pembagian linear. Di sini kami mempunyai kunci 38, 51, 40, 61, 83, 24, 60, 20, dan 94 pada berkas dengan kapasitas 11. Cara mencari kunci mod 11. Yang pertama, kunci 38. 38 mod 11 menghasilkan 5. 5 diperoleh dari hasil sisa pembagian antara 38 dan 11 adalah 5. Untuk setiap kunci berikutnya, diberlakukan hal yang sama terus-menerus sampai kunci yang terakhir. Cara mencari quotient dan H2. Yang pertama, H2 dari kunci 40 adalah 40 bagi 11 mod 11. Di sini hasil dari 40 dibagi 11 adalah 3. Sehingga hasilnya akan dimodkan kembali dengan 11 yang menghasilkan 3. Dan cara ini dilakukan pada setiap data yang ada. Untuk kunci pertama, kunci 38 memiliki home address adalah 5, sehingga kunci 38 diletakkan pada alamat 5. Yang kedua adalah kunci 51. Kunci 51 memiliki home address adalah 7, sehingga kunci 51 diletakkan pada alamat 7. Kunci 40 memiliki home address yang sama dengan kunci 51, yaitu 7. Sehingga kunci 40 tidak bisa diletakkan pada alamat 7. Karena pada alamat 7 sudah ada kunci 51. Sehingga 40 tidak bisa diisi ke dalam alamat 7. Karena pada alamat 7 telah terdapat kunci 51. Maka kunci 40 akan melakukan lompatan sebanyak H2 yang dimiliki, yaitu 3 kali loncatan dari alamat ke-7. Sehingga kunci 40 akan diletakkan pada alamat 10. Karena pada alamat ke-10 tidak berisi sebuah kunci. Selanjutnya adalah kunci 61. Pada kunci 61 ini memiliki home address 6, sehingga kunci 61 diisi pada alamat ke-6. Kunci selanjutnya adalah kunci 83. Pada kunci 83 memiliki home address adalah 6. Home address yang dimiliki oleh kunci 83 sama seperti pada kunci 61, sehingga kunci 83 tidak dapat diisi pada alamat ke-6. Oleh karena itu, kunci 83 akan mengalami loncatan sebanyak 7 kali yang dimulai dari alamat ke-6. Setelah loncatan ini, kunci 83 akan mencapai pada alamat kedua, sehingga 83 akan dimasukkan pada alamat kedua. Selanjutnya adalah kunci 24. Kunci 24 memiliki home address adalah 2. Namun karena pada alamat kedua telah terisi kunci 83, maka kunci 24 mengalami loncatan sebanyak 2 kali yang dimulai dari alamat kedua, sehingga kunci 24 akan menempati alamat keempat. Selanjutnya adalah kunci 60. Pada kunci 60 memiliki home address adalah 5. Namun pada alamat kelima telah terisi kunci 38, sehingga
kunci 60 tidak dapat diisi pada alamat kelima. Oleh karena itu, kunci 60 akan mengalami loncatan sebanyak 5 kali yang dihitung mulai dari alamat kelima. Pada loncatan ini, kunci 60 berada pada alamat ke-10. Namun karena pada alamat ke-10 telah terisi kunci 40, maka kunci 60 tidak dapat diisi pada alamat 10, sehingga kunci 60 kembali melakukan loncatan sebanyak 5 kali yang dimulai pada alamat ke-10. Pada loncatan ini, kunci 60 berada pada alamat keempat. Namun karena pada alamat keempat telah terisi kunci 24, sehingga kunci 60 tidak dapat masuk pada alamat keempat, sehingga kunci 60 kembali lagi melakukan loncatan yang dimulai dari alamat keempat. Pada loncatan ini, kunci 60 sampai pada alamat ke-9. Karena pada alamat ke-9 tidak diisi oleh kunci, maka kunci 60 dapat mengisi alamat ke-9. Selanjutnya adalah kunci 20. Pada kunci 20 memiliki home address adalah 9. Namun karena pada alamat 9 telah terisi oleh kunci 60, maka kunci 20 tidak dapat masuk pada alamat ke-9, sehingga kunci 20 melakukan loncatan sebanyak 1 kali. Pada saat loncatan ini, kunci 20 sampai pada alamat ke-10. Karena pada alamat ke-10 telah terisi kunci 40, maka kunci 20 tidak bisa masuk pada alamat ke-10, sehingga kunci 20 kembali melakukan loncatan sebanyak 1 kali. Pada loncatan ini, kunci 20 masuk pada alamat ke-0, sehingga kunci 20 menempati alamat ke-0. Selanjutnya adalah kunci 94. Pada kunci 94 memiliki home address adalah 6. Namun karena pada alamat ke-6 telah terisi kunci 61, maka kunci 94 tidak dapat diisi, sehingga kunci 94 harus melakukan loncatan sebanyak 8 kali yang dimulai dari alamat ke-6. Pada loncatan ini, kunci 94 mencapai alamat 3. Pada alamat ketiga tidak diisi oleh kunci. Oleh karena itu, kunci 94 dapat mengisi pada alamat ketiga. Selanjutnya adalah menghitung rata-rata probe. Pada pencarian ini, total probe yang dimiliki adalah sebanyak 18 kali. Untuk mencari rata-rata, maka jumlah total probe akan dibagi dengan jumlah kunci, sehingga rata-rata dari probe ini adalah 18 dibagi 9, sehingga rata-rata probe adalah 2. Radix sort. Radix sort adalah algoritma atau metode pengurutan sorting tanpa perbandingan, di mana dalam prosesnya tidak melakukan perbandingan antar data. Radix sort merupakan algoritma pengurutan yang cepat, mudah, dan sangat efektif. Berdasarkan urutan pemroses radixnya, radix sort terbagi 2 macam, yaitu LSD, di mana pemrosesan dimulai dari radix yang paling tidak signifikan. Sorting dilakukan dengan cara mengurutkan nilai-nilai input berdasarkan digit terakhir ke digit pertama. MSD, di mana pemrosesan dimulai dari radix yang paling signifikan. Sorting dilakukan dengan cara mengurutkan nilai-nilai input berdasarkan digit pertama, lalu dilanjutkan lagi berdasarkan radix kedua, dan seterusnya. Proses dasar radix sort adalah mengkategorikan data-data menjadi subkumpulan data sesuai dengan nilai radixnya. Kategori tertentu di mana dalam tiap kategori dilakukan pengklasifikasi lagi, dan seterusnya. Contoh dari radix sort terdapat data sebagai berikut: 12, 34, 21, 05, 43. Data berikut ini akan diurutkan berdasarkan radix sort.
pengurutan pertama di sini kita akan memasukkan data ke dalam sebuah bucket. Nah, di sini yang pertama diurutkan adalah menggunakan digit satuannya. Sehingga hasilnya 21 pada bucket 1, 12 pada bucket 2, 43 pada bucket 3, 34 pada bucket 4, 05 pada bucket 5. Hal ini dikarenakan kita urutkan berdasarkan digit satuannya, di mana 21 digit satuannya adalah 1, 12 digit satuannya 2, 43 digit satuannya 3, 34 digit satuannya 4, dan 05 digit satuannya 5. Maka hasilnya yaitu 21, 12, 43, 05. Selanjutnya adalah dilakukan pengurutan berdasarkan digit puluhannya, sehingga ditemukan hasil 05 di bucket 0, 12 di bucket 1, 21 di bucket 2, 34 di bucket 3, dan 43 di bucket 4. Hal ini dikarenakan kita mengurutkan berdasarkan digit puluhannya, sehingga hasil yang ditemukan yaitu 05, 12, 21, 34, dan 43. Heap sort adalah sebuah metode sorting atau pengurutan masalah dengan menggunakan heap tree. Heap tree adalah complete binary tree atau CBT. Heap sort bekerja dengan menentukan elemen terbesar atau terkecil dari sebuah daftar elemen. Pada heap sort terdapat 3 bagian, yaitu node, edge, dan leaf. Node itu adalah setiap indeks yang berada pada array, edge adalah garis yang menghubungkan tiap node, dan leaf adalah setiap node yang tidak memiliki child node atau node turunan. Selain itu juga terdapat root yang mana merupakan node awal pada sebuah heap. Metode yang digunakan pada heap sort yaitu metode yang pertama, yaitu metode heapify, melakukan iterasi mulai dari internal node paling kanan bawah atau berindeks array paling besar hingga root, kemudian ke arah kiri dan naik ke level di atasnya, dan seterusnya hingga mencapai root. Oleh karena itu, iterasi dilakukan mulai dari I bagi 2, di mana I adalah jumlah node. Metode kedua yaitu metode remove, menukarkan elemen array pertama dengan elemen array terakhir yang terdapat di dalam heap tree. Node yang berada paling kanan bawah dipindahkan ke root untuk menggantikan node root yang akan diambil. Dan metode yang terakhir yaitu metode reheapify, melakukan restrukturisasi dari atas ke bawah, seperti halnya iterasi terakhir dari metode heapify. Contoh penerapan heap sort. Terdapat sebuah array bilangan bulat yang terdiri atas 5 buah anggota dengan nilai data 5, 3, 1, 9, dan 8. Data-data ini akan diurutkan secara ascending dengan menggunakan metode heap sort. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan merubah data tersebut ke dalam bentuk complete binary tree. Pada gambar ini dapat dilihat bahwa data pertama yang dimasukkan ke dalam complete binary tree adalah 5, kemudian diikuti 3, 1, 9, dan 8. Setelah data dirubah ke dalam complete binary tree, selanjutnya dilakukan algoritma metode heapify, di mana pada metode ini dilakukan iterasi. Sebelum iterasi dilakukan, selanjutnya adalah melakukan pencarian nilai tengah, di mana dengan menggunakan rumus I dibagi 2. I merupakan jumlah elemen atau node yang ada. Pada data array yang dimiliki, jumlah elemen atau node yang dimiliki adalah 5. Maka 5 dibagi 2 menghasilkan 2. Nilai tengah yang dihasilkan adalah 2. Berdasarkan array, maka nilai tengah berada pada indeks ke-1, yaitu 3. Pada node kedua terjadi pertukaran, yaitu 3 menggantikan posisi 8 dan 8 menggantikan posisi 3. Selanjutnya terjadi pertukaran antara 8 dengan 9 karena
angka 9 lebih besar daripada angka 8, sehingga angka 8 mengganti posisi 9 dan 9 mengganti posisi 8. Selanjutnya pada node ke-1 terjadi pertukaran antara 5 dengan 9. Hal ini dikarenakan nilai 9 lebih besar dibandingkan nilai 5, sehingga 9 naik menggantikan posisi 5 dan 5 turun menggantikan posisi 9. Selanjutnya adalah menerapkan algoritma metode remove dan algoritma metode rehippify. Pada iterasi pertama, dilakukan remove 9. Setelah 9 di-remove, maka node paling terakhir akan naik menggantikan posisi data yang telah di-remove. Di sini, 3 akan naik menggantikan posisi 9. Setelah itu, akan terjadi pertukaran antara nilai 3 dengan nilai 5. Hal ini dikarenakan nilai 3 memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan nilai 5, sehingga 3 turun menggantikan posisi 5 dan 5 naik menggantikan posisi 3. Selanjutnya, terjadi lagi pertukaran antara nilai 3 dan 8. Hal ini dikarenakan nilai 3 lebih kecil dibandingkan nilai 8, sehingga 8 naik menggantikan posisi 3 dan 3 turun menggantikan posisi 8. Selanjutnya terjadi lagi pertukaran antara nilai 5 dan nilai 8. Hal ini dikarenakan 8 lebih besar daripada nilai 5 dan 5 lebih kecil dari nilai 8. Sehingga hasil pada remove 9 adalah sebagai berikut. Pada iterasi yang kedua, terjadi remove pada 8. Setelah data 8 di-remove, maka node paling terakhir akan naik menggantikan posisi data yang telah di-remove. Di sini 3 akan naik menggantikan posisi 8. Selanjutnya di sini terjadi pertukaran antara nilai 3 dan 5. Hal ini dikarenakan 3 memiliki nilai lebih kecil dibandingkan 5, sehingga 3 turun menggantikan posisi 5 dan 5 naik menggantikan posisi 3. Selanjutnya pada iterasi ketiga. Pada bagian ini terjadi remove pada 5. Setelah 5 di-remove, maka data paling terakhir atau node paling terakhir adalah 1 naik menggantikan posisi 5. Selanjutnya terjadi pertukaran antara 1 dan 3. Hal ini terjadi karena nilai 1 lebih kecil dibandingkan 3, sehingga 1 turun ke bawah posisi 3 dan 3 naik ke atas posisi 1. Sehingga diperoleh hasil iterasi ketiga sebagai berikut. Selanjutnya adalah iterasi keempat. Pada iterasi keempat ini terjadi remove 3. Setelah 3 di-remove, maka node paling terakhir atau data terakhir adalah 1 naik menggantikan posisi 3. Karena node yang tersisa hanya 1, maka tidak terjadi lagi pertukaran atau rehippify. Maka hasil iterasi kelima adalah sebagai berikut. Dan langkah terakhir adalah 1 di-remove. Dengan demikian tidak ada lagi node yang tersisa, sehingga seluruh data telah terurut, yaitu 1, 3, 5, 8, dan 9. Binary search. Binary search merupakan sebuah teknik pencarian data dengan cara berulang pada sebuah rekaman yang telah diurutkan. Teknik binary search akan membagi separuh dari sejumlah data yang dicari sampai rekaman ditemukan. Pada binary search, kunci yang dicari akan dibandingkan dengan rekaman posisi tengah dari berkas. Jika sama, maka rekaman yang dicari telah ditemukan. Jika berbeda, maka rekaman yang dicari belum ditemukan dan pencarian rekaman dilanjutkan. Ketentuan pencarian binary search yaitu 1. Jika kunci cari kurang dari kunci tengah, maka bagian berkas mulai dari kunci tengah sampai akhir berkas dieliminasi. 2. Jika kunci cari kurang dari kunci tengah, maka bagian berkas mulai dari depan sampai kunci tengah dieliminasi. Contoh kasus.
dengan indeks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan datanya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Kunci cari sama dengan G. Kunci carinya adalah G. Maka pencarian akan dilakukan mulai dari tengah 1. Tengah 1 sama dengan 1 tambah 12 bagi 2 sama dengan 6. K cari banding K tengah. G lebih dari F. Maka awal 1 sama dengan tengah 1 tambah 1. Jadi 6 tambah 1 sama dengan 7. Tengah 2 dilakukan lagi pencarian karena belum menemukan kunci yang sama. Kita lanjut ke tengah 2. Tengah 2 sama dengan 7 tambah 12 bagi 2 sama dengan 9. K cari banding K tengah. G kurang dari I. Maka akhir 2 sama dengan tengah 2 kurang 1. Jadi 9 kurang 1 sama dengan 8. Jika kunci yang dicari lebih dari, maka penjumlahan di bawahnya akan menggunakan plus. Jika kunci yang ditemukan kurang dari, maka penjumlahan di bawahnya akan dijumlahkan dengan pengurangan. Karena belum menemukan kunci yang sama, jadi dilakukan lagi pencarian tengah 3. Tengah 3 sama dengan 7 tambah 8 bagi 2 sama dengan 7. K cari banding K tengah. G sama dengan G. Karena sudah ketemu, maka pencarian dihentikan dan prop akan dihitung. Jumlah prop yang dihasilkan adalah 3. Demikian pencarian telah selesai karena sudah menemukan kunci yang sama.